Polri terus mendukung penuh program makan bergizi gratis. Harapan kita tentunya sebagaimana apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden bahwa makan bergizi gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Khusus untuk seluruh SPPG yang ada, betul-betul memperhatikan quality control, khususnya food security, sehingga pada saat didistribusikan kondisi makanan betul-betul fresh dan higienis. Pemirsa, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam masalah gizi, terutama persoalan stunting. Merespons tantangan tersebut, Polri menggagas dan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai bentuk kontribusi nyata mendukung program makan bergizi gratis MBG dari pemerintah. SPPG ini menggabungkan layanan dapur sehat, distribusi pangan bergizi, serta melibatkan UMKM dan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi sirkular. Lantas bagaimanakah strategi Polri menghadapi tantangan pelaksanaan di lapangan? Dan bagaimana analisis kesehatan serta pemenuhan gizinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Nurworo Danang, Ketua Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Polri, dan juga Dr. Tan Shot Yen, dokter sekaligus ahli gizi masyarakat. Selamat malam Pak Jenderal dan juga Dr. Tan. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Danang, kenapa Polri ikut mengambil bagian dalam MBG lewat pembangunan SPPG ini, Pak? Ya, perlu kami jelaskan pada pemirsa Metro TV bahwa Polri merupakan bagian dari aparatur negara yang mempunyai tugas yaitu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kalau kita lihat tugas Polri ini adalah mengupayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam ini keamanan dalam negeri, kalau kita bisa jabarkan ini adalah pemahamannya bahwa suatu keadaan di mana keamanan dan ketertiban ini meliputi ketertiban dan penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman, dan serta pelayanan masyarakat. Pelayanan pada masyarakat ini sendiri kalau kita jabarkan termasuk juga dalam pelayanan makan bergizi gratis oleh pemerintah. Polri dalam ini mendukung program pemerintah khususnya dalam makan bergizi gratis karena Polri mempunyai tanggung jawab sebagai aparat negara untuk ikut berkontribusi untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Nah, tentunya ini menjadi komitmen dari Polri, di mana juga dalam melaksanakan dukungan program MBG ini, Polri juga melaksanakan tujuan dari melaksanakan tugas kepolisian tadi untuk menjamin pelayanan masyarakat dan ujungnya adalah menjamin keamanan dalam negeri. Karena dengan adanya masyarakat itu diberikan program makan bergizi, harapannya kesejahteraannya meningkat dan mengurangi terjadinya gangguan keamanan di masyarakat. Oke, dan ada target 300 unit SPPG hingga akhir tahun yang akan dibangun Polri ya Pak? Betul. Sekarang sudah 195 SPPG. Betul. Tantangannya apa Pak untuk bisa membangun SPPG dalam skala nasional seperti ini? Ya, kalau kita lihat yang utama tantangan tentunya adalah menyiapkan sumber anggaran dana untuk melakukan pembangunan, karena MBG ini tentunya untuk bisa mendirikan bangunan, melengkapi kelengkapan alat masak, alat makan dan juga infrastruktur penunjang lain memerlukan biaya yang cukup untuk membangun. Nah, namun demikian Polri dengan pengalaman beberapa bulan kita melakukan upaya pembangunan ini sudah menemukan
pola untuk pencarian dana yang tidak memberatkan bagi kesatuan di wilayah. Karena Polri dalam ini mulai dari tingkat Mabes, tingkat Polda, dan tingkat Polres, kita bagian dari gugus tugas mendukung program kebijakan makan bergizi ini untuk membangun SPBG di seluruh Indonesia. Yang tadi targetnya adalah tahun ini bisa membangun 300 unit SPBG ini. Harapannya kita mempunyai potensi, tiap Polres punya koperasi-koperasi kepolisian atau Primkopol. Dan Primkopol ini punya dana yang dihimpun dari anggota, dan ini yang sebelumnya juga dipakai untuk kegiatan apa itu memutar modal, kemudian juga untuk simpan pinjam. Ini bisa digunakan dalam pembangunan SPBG ini. Oke, baik. Dr. Tan melihat ada intervensi, ya kita katakan intervensi positif dari institusi non kesehatan sebetulnya seperti Polri yang ikut ambil bagian dari MBG. Bagaimana ini harus direspon oleh masyarakat, Dok? Apakah ini sesuatu yang baik? Ya, nomor satu yang perlu kita respon adalah kita menyambut gembira. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang berkontribusi, alhamdulillah, puji syukur. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa bicara tentang makan, itu sebetulnya atau pemulihan gizi, sebetulnya pemerintah itu sudah melakukan suatu perjalanan yang cukup panjang. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tentu bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan di seluruh tanah air dan difasilitasi oleh Posyandu. Ya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mempunyai garis-garis besar tentang bagaimana pemeliharaan kesehatan itu dilaksanakan. Makanan yang seperti apa. Jadi yang disebut dengan pemberian makanan tambahan juga sudah pernah dijalankan bagi ibu yang sedang hamil, yang mengalami risiko tinggi, risiko dalam pengertian gizinya kurang, bayi balita misalkan kita punya namanya pemberian makanan tambahan PMT. Nah, jadi jangan sampai amit-amit ya, jangan sampai semakin banyak pihak yang terkait tetapi kemudian melupakan bahwa kita sebetulnya sudah mempunyai standar operasional. Seperti misalnya bukan cuma sekedar kuantitas dari kalorinya, kuantitas jumlah pemenuhan gizinya, tetapi juga kualitas jenis bahan pangannya. Jadi jangan sampai maksud baik kita lalu kemudian diintervensi oleh pihak-pihak yang sebetulnya dalam tanda kutip mencari keuntungan, sampai akhirnya akan merugikan kita sendiri. Contoh paling gampang misalnya, banyak orang tidak tahu bahwa ASI eksklusif itu memang sampai usia 6 bulan. Tapi insya Allah ASI harus diteruskan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Jadi jangan sampai ada pembagian susu formula. Nah ini susu formula katanya untuk anak di atas 1 tahun ya. Tapi sebetulnya ini tidak benar sama sekali karena anak 1 tahun masih mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi contoh seperti itu. Atau adanya pihak yang mau terlibat tapi sebetulnya diam-diam melakukan promosi lewat kita punya program pemerintah ya. Dengan diam-diam melakukan ya ada kontribusi, ada donasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita butuhkan. Jadi kualitas itu yang penting? Yes, dua-duanya sama pentingnya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa membangun dapur secara eksponensial. Ya, tapi juga harus mempunyai kualitas yang optimal. Nah, itu jadi jangan cuma jumlahnya aja, tapi nanti jangan sampai nanti kejadian yang terjadi pada BGN kemarin, ada yang keracunan, bahkan keracunan sampai ada yang kena salmonella. Itu fatal banget itu kalau salmonella. Lalu kemudian karena makanannya kemudian ada yang ada belatungnya, sampai akhirnya masyarakat mau ngadu juga bingung, takut, aduh nanti kalau dikira gue sabotase gimana nih ceritanya. Padahal yang namanya mau ngadu boleh-boleh aja. Jadi harus juga saya minta kepada Polri juga tolong ada kanal pengaduan, ini penting. Jadi kita tidak boleh budek dengan istilah budek ya, maaf ya. Kita tidak boleh tuli barangkali dengan feedback, bukan kritik ya, ini feedback. Feedback itu artinya beda dengan kritik. Oke, tadi kita sudah bicara ada target mau 300 Pak SPBG yang dibangun, tapi yang seringkali terlupa adalah ketika kita terus mengejar kuantitas, kualitasnya itu sendiri bagaimana seperti yang diingatkan oleh Dr. Tan, dan untuk menjamin kualitas itu bisa merata Pak di seluruh SPBG itu apa yang akan dilakukan Polri Pak? Ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa SPBG yang kita dirikan ini sudah mengikuti standar dari BGN. Dan perlu kami sampaikan bahwa SPBG yang baik itu dibangun oleh Polri maupun juga oleh teman-teman di TNI dan juga mitra yang lain, bahwa SPBG itu dikendalikan secara langsung oleh pegawai BGN. Karena pegawai BGN dalam satu SPBG itu ada 3 orang, yaitu kepala SPBG, kemudian ahli gizi dan akuntansi. Nah, kemudian kita merekrut sebanyak maksimal 47 orang. Jadi dalam satu SPBG itu ada 50 orang dan
nantinya yang akan mengendalikan operasional dari SPPG ini adalah kepala SPPG. Yang tadi saya sampaikan ini merupakan pegawai dari BGN, Badan sehingga Gizi Nasional, kontrolnya langsung dari BGN. Hanya saja memang beberapa waktu ini kemarin karena kebutuhan untuk pegawai ini terbatas, Polri juga punya inisiatif. Kita menyiapkan anggota-anggota kita yang punya kompetensi ahli gizi, kompetensi juga akuntansi. Karena kemarin kita merekrut untuk Bakomsus, baik itu Bakomsus gizi, kemudian kesehatan masyarakat, termasuk juga Bakomsus untuk ketahanan pangan, yang untuk mendukung program pemerintah ini nantinya juga membantu mendukung untuk pelaksanaan kegiatan di dapur-dapur SPPG. Baik, oke. Nanti kita akan bicara lebih lanjut soal bagaimana sih menyediakan menu makanan yang ideal, yang gizinya tercukupi, tapi kan sekaligus kita tahu ada pagu biayanya juga, terjangkau juga. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan antara gizi kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Nanti kita akan tanya kepada Dr. Tan seperti apa idealnya. Sesaat lagi pemirsa tetap di Prime Time News. Didukung oleh Baik, kembali lagi di Prime Time News pemirsa, kita lanjutkan lagi. Dr. Tan, tadi terakhir saya bertanya soal menu yang ideal itu seperti apa. Kita lihat di sini dokter sudah membawa piring ya, ini piring ideal. Ya sebetulnya setahu saya sih izin nih, ketika BGN itu merilis programnya Boleh yang diangkat lagi, Dok? Dimulai pada tanggal 6 Januari, saya masih ingat banget tahun ini. Sebetulnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tuh sudah, walaupun saya bukan orang Kemenkes loh ya, saya bukan ASN loh ya. Kementerian Kesehatan itu sudah membangun, sudah membuat semacam kayak Juknis dan Protap. Berbagai menu yang ada kemungkinan bisa diadaptasi di seluruh Indonesia. Jadi prinsipnya adalah satu piring itu sekali makan bisa memenuhi, kalau kita bicara kalori ya, 1/3 dari total kalori dari seseorang manusia. Nah, 1/3 itu tentu harus mempunyai pembagian bahan makanan. Ini bukan kalorinya tapi bahan makanannya, di mana separuh piring Anda terisi dari buah dan sayur, lalu kemudian ada lauk, dalam pengertian adalah protein tentu saja, dan makanan pokok. Nah, ininya kalau saya lihat secara sepintas di menu-menu MBG yang sekarang dibagi itu oke lah. Yang tidak oke adalah jenis menunya. Karena saya masih mendengar kata-kata asing seperti spaghetti ala bolognese. Lalu kemudian ada chicken katsu and chicken teriyaki. Saya tidak yakin bahwa itu adalah permintaan dari si penerima manfaat. Karena justru yang banyak komplainnya ke saya ya. Ada yang mengatakan, Bu Dokter, anak saya nggak doyan. Karena spagettinya rasanya aneh gitu loh ya, atau ayamnya juga aneh ya. Jadi kan tujuan dari MBG, setahu saya tujuan dari MBG bukan cuma sekedar memberikan makan gratis, tetapi juga mengembalikan pangan lokal kita. Ya, kita merangkul kembali orang Jawa, orang kehilangan Jawone ya, orang Padang tidak kehilangan Minangnya gitu ya. Jadi kalau untuk bisa mengembalikan khasanah pangan Indonesia tentu tidak mudah, saya tahu, tetapi tentu harus ada yang disebut dengan pendampingan literasi gizi. Nah, cita-cita dari MBG salah satunya yang saya tahu juga adalah memberikan pendampingan literasi gizi. Nah, pertanyaannya udah setengah tahun berjalan, setengah tahun lebih ya, apakah kata-kata pendampingan literasi gizi ini ada? Sebab yang kita lihat kan cuma sekedar makanannya dikemas, lalu kemudian dibagikan, Anda suka dibawa makan, dibawa pulang, kalau nggak suka ya dibalikin lagi. Ceritanya kayak gitu loh ya. Bahkan sekarang ketika kemarin ada libur Ramadan dan kemarin libur sekolah, bahkan lebih parah diberikan dalam bentuk dry food. Dry food itu apa? Ya tadi produk-produk kemasan berlomba-lomba masuk ke dalam menu MBG. Sehingga itu jangan sampai rakyat yang literasinya udah cukup bagus ya, rakyat kita banyak yang udah pinter loh. Lalu mereka nanya, Dok, ini apa-apaan kok dikasih UPFC, ultra processed food. Nah, dan dari pengalaman hasil studi yang beberapa teman-teman koalisi masyarakat sipil pernah lakukan, sampai dengan bulan apa kemarin itu 45% dari MBG yang dibagikan itu masih mengandung ultra processed food. Oke, coba kita tanya ke Pak Danang untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi di dapurnya SPPG. Ini bagaimana yang di tanggung jawab Polri itu bagaimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa
dapur-dapur yang kita bangun di seluruh Indonesia ini yang pertama adalah mengacu kepada pedoman yang diselenggarakan oleh BGN. Baik itu pedoman terkait dengan gizi maupun juga menu, ini kita mengikuti standar dari BGN. Seperti halnya tadi disampaikan sama Dr. Tan Shot bahwa harapannya dengan MBG ini juga bisa lebih mengenalkan dengan bahan lokal yang bisa diadopsi untuk kebutuhan menu makan MBG ini. Kita juga dalam ini juga menerapkan untuk bahan-bahan lokal ini kita sesuaikan dengan dapur-dapur yang kita bangun sesuai dengan karakteristik wilayah dan geografis yang ada. Misalnya di Jawa masyarakatnya dominan makan nasi, ya kita terapkan itu. Namun demikian untuk nasi pun juga beras kita olah dengan berbagai macam. Ada yang kita menu dengan nasi putih, kemudian nasi kuning, kemudian juga nasi uduk. Itu variasi ini supaya penerima manfaat tidak bosan. Demikian juga untuk yang di daerah timur menggunakan menu makan yang menggunakan sagu, ini juga diterapkan supaya kearifan lokal ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dalam program MBG ini. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan garis bawah bahwa standar kualitas khusus SPBG yang ada di Polri ini memang benar-benar diperhatikan. Baik itu terkait dengan gizinya maupun juga terkait dengan higienis dan layak konsumsi bagi penerima manfaat. Karena setiap SPBG yang dikelola Polri punya kewajiban sebelum makanan MBG ini didistribusikan kepada penerima manfaat akan dilakukan tes security food. Apabila makanan ini tidak memenuhi standar, tidak akan didistribusikan. Dan untuk mengantisipasi juga setelah makanan ini layak untuk didistribusikan, akan disimpan sampelnya dan apabila nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan, ini menjadi bahan pembanding. Nah, ini yang menjadi salah satu kekasan bahwa SPBG yang kita kelola ini benar-benar menerapkan standar, baik itu standar gizi maupun juga standar kualitas MBG-nya itu. Dan bahan-bahan menu-menunya disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk berarti menggandeng UMKM lokal untuk suplai bahannya, Pak. Betul. Dan itu sudah dilakukan ya? Kita lakukan. Justru sesuai dengan program pemerintah bahwa MBG ini tidak hanya memberikan asupan gizi kepada sasaran penerima, juga harapannya ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, baik itu rekrutmen relawan ataupun pekerja, kita rekrut dari sekitar SPBG, kemudian juga pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk dapur-dapur ini kita ambil dari masyarakat atau suplai-suplai terdekat, baik itu di pasar tradisional, kemudian juga koperasi, kemudian masyarakat petani dan juga peternak yang nantinya bisa menunjang kebutuhan kita. Dan ini tentunya sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan tentunya harapan program MBG ini mempunyai multi efek, khususnya multi efek yang positif bagi masyarakat sekitar. Oke, Dokter Tan sudah melihat multi efek itu atau boro-boro kita ngomongin multi efek, tapi sebetulnya yang dasarnya dulu ini dari segi kualitas menu ini juga selama 6 bulan MBG berjalan masih banyak sekali catatan-catatan, Dok. Ya, dalam hal ini saya tidak mau duduk sebagai oponen ya, karena nggak layak, nggak pantas gitu. Karena ini kan program sama-sama kita sayang sama-sama bangsa ini. Tetapi yang perlu kita perlu sikapi adalah itu sebabnya kenapa kita harus mempunyai kanal pengaduan. Kalau seandainya masyarakat ingin mengeluh kesahkan apa yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah misalnya ketika anaknya mengatakan bahwa maaf menunya ini basi atau kemudian baunya nggak enak. Bahkan terakhir kemarin ada yang ada belatungnya. Pun tentu bukan yang dikelola oleh SPPG dari Polri ya. Nah, tetapi ini kan suatu hal yang sangat mengejutkan masyarakat karena dampaknya adalah domino. Satu cerita muncul, lalu semua orang kesannya kayak
kok gitu ya, jangan-jangan punya saya juga begini. Nah kayak gitu. Jadi tentu saja kita harus mempunyai suatu kanal pengaduan, itu pertama. Dan yang kedua, yang disebut dengan evaluasi, monitoring, dan supervisi, itu merupakan suatu hal yang jujur aja di tanah air kita itu agak sedikit sulit untuk dilakukan. Tetapi bukannya tidak mungkin dilakukan. Nah kita mempunyai yang disebut dengan upaya kesehatan lingkungan dari puskesmas. Puskesmas itu punya upaya-upaya, salah satunya adalah Kesling. Nah daripada kita merekrut orang baru, boleh nggak sih kita juga ikut merangkul ya dinas-dinas kesehatan, lalu kemudian puskesmas yang ada di sekitar situ yang sudah paham banget bagaimana PHBS dilakukan, yang udah paham banget apa itu HACCP. Jadi dengan demikian maka yang kita rekrut adalah bukan cuma sekedar orang-orang baru, tetapi orang yang sudah biasa dan khatam di bidangnya. Oke, nanti terakhir kita akan bicara apakah SPPG yang dikelola oleh Polri ini akan menjadi program sampai kapan Pak? Apakah ini bisa menjadi program permanen yang terus dilanjutkan oleh Polri? Nanti sesaat lagi kita bahas, pemirsa, tetap di Prime Time. Didukung oleh Apakah ada rencana untuk menjadikan SPPG yang dikelola oleh Polri ini sebagai program permanen atau sudah ada jangka waktu yang di-set oleh Polri ini sampai kapan, Pak? Ya, terima kasih bahwa seperti kami sampaikan di awal, Polri mendukung program pemerintah yaitu program makan bergizi gratis. Tentunya program makan bergizi gratis ini juga merupakan program dari 8 program hasil terbaik Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nah, tentunya pemerintah sudah melakukan kajian dan evaluasi dalam 6 bulan ini. Tentunya apabila hasil evaluasi positif dan itu membawa dampak yang positif juga bagi masyarakat sekitar, termasuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tentunya program ini akan dilanjutkan. Dan apabila program pemerintah dilanjutkan, otomatis Polri karena mendukung program pemerintah, kita juga akan siap untuk mendukung program pemerintah ini. Karena perlu kita ketahui bahwa awal mula program ini tahun 2025 rencana pemerintah hanya mendirikan 5.000 SPPG se-Indonesia dengan target penerima manfaat antara 15 sampai 17 juta. Namun demikian karena tingginya minat permintaan dari masyarakat khususnya yang belum menikmati dari program MBG ini, kemudian Bapak Presiden meningkatkan pencapaian pembangunan SPPG ini menjadi 30.000. 30.000 seluruh Indonesia dengan target penerima adalah 82,9 juta. Oke. Dan pemerintah pun juga sudah menambah alokasi anggaran yang tadinya 71 triliun, ini sudah menyiapkan anggaran sampai 171 triliun. Bahkan untuk tahun depan pun sudah dipastikan alokasikan kurang lebih sekitar 240 triliun. Sehingga dengan program keberlanjutan yang disiapkan oleh pemerintah, tentunya Polri siap mendukung juga untuk keberlanjutan untuk mendukung program pemerintah ini. Karena dukungan Polri ini bagian dari upaya Polri untuk percepatan pemenuhan pelayanan makan bergizi kepada sasaran penerima. Oke, jadi akan mengikuti ya program pemerintah seperti apa, evaluasinya nanti bagaimana. Dokter Tan, bicara soal evaluasi, 6 bulan berjalan rasanya sudah cukup waktu untuk mengukur efektivitas dari program ini. Ya, jadi yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana transparansi pemerintah untuk membuka informasi bahwa jangka pendek, kita bicara jangka pendek. Tentu jangka pendek adalah bicara tentang anak-anak ke sekolah tidak lagi dalam keadaan lapar. Tapi jangka pendek ini juga perlu kita pertanyakan, ternyata justru daerah 3T terluar, terdepan, dan terbelakang justru malah belum dapat. Katanya karena infrastruktur belum siap. Nah, sebetulnya infrastruktur itu tidak perlu menjadi masalah karena ada Polri. Polri ada di mana-mana. Ada Persit, Persatuan Istri Tentara Republik Indonesia, ada di mana-mana. Dan kita juga jangan lupa bahwa dimanapun ada sekolah biasanya ada kantin.
Nah, barangkali kita perlu melakukan modifikasi bahwa tidak selalu semuanya harus dilayani dengan dapur SPPG yang harganya sekian miliar gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya kantin sekolah yang ibu-ibu kantinnya sudah dididik sedemikian rupa, bahkan akan menyedikitkan kasus kecelakaan kebersihan karena anak-anak yang tadinya katanya perlu sampai ada impor tray-nya karena mempunyai spesifikasi stainless steel dan sebagainya. Oke, di daerah 3T barangkali yang perlu dilakukan adalah membagi langsung dari dapur sekolah. Karena dapur sekolah ini sudah di-set. Udah bagaimana sebagai SPPG yang praktis ya, tidak selalu harus, karena kan kalau di daerah 3T biasanya kan daerahnya kan terpencil ya, untuk transportasi juga sulit sekali kalau mau membangun SPPG, itu pertama. Jadi meniadakan anak yang pergi ke sekolah dalam keadaan lapar. Dan yang kedua adalah jangka menengah adalah bicara tentang status antropometri, status gizi. Jadi bagaimana ukuran-ukuran antropometri ini betul-betul dibeberkan kepada masyarakat, yang barangkali anak-anak yang tadi underweight atau wasting, lalu kemudian mempunyai status gizi yang baik. Sebaliknya anak-anak yang overweight justru mempunyai status gizi yang normal, misal itu. Nah, tentu jangka panjang ini adalah mimpi dari kita semua. Kita meniadakan stunting, kita meniadakan ibu-ibu yang barangkali melahirkan anak-anak dalam kondisi yang tidak baik. Nah, tapi ini semua tentu harus ada yang namanya literasi gizi keluarga yang digadang-gadang katanya akan dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan sekolah, yang sebetulnya bisa iya, bisa tidak. Karena kalau dengan adanya MBG didampingi dengan tadi literasi gizi ketika makanan ini dibagi, lalu dikasih tahu bahwa, nah, gunanya makan toge, gunanya makan daging, gunanya makan ikan. Nah, barangkali itu sudah merupakan bagian dari literasi jangan gizi. sekedar membagikan. Setuju Tapi intinya sekali. Dok, harus ada pengukuran before after setelah MBG ini seperti apa saya ya? dengar katanya, karena saya bukan orang MBG, jadi saya dengar katanya sebetulnya ada. Nah, tinggal sekarang tinggal transparentasi publiknya aja. Publik ingin mengetahui dari mana, betul nggak? Bagaimana cara mengukurnya? Karena yang saya dengar-dengar justru sisa makanan itu mereka bawa pulang, sisa makanan mereka tidak makan. Nah, padahal katanya di dapur BGN sendiri mengatakan bahwa sisa makanan itu kami kumpulkan, lalu kami evaluasi. Ya, apakah dilakukan di semua SPPG? Baik, kita masih punya waktu 1 menit, Pak Danang, untuk membuat program ini bisa berkelanjutan, terutama literasi kepada publik juga itu perlu dilakukan, tidak hanya sekedar membagikan. Apa yang dilakukan di SPPG Polri, Pak? Ya, perlu kami jelaskan bahwa kaitannya literasi ini memang penting. Dalam program MBG tidak hanya sekedar memberikan asupan gizi bagi sasaran penerima, khususnya anak-anak pelajar, juga adanya literasi dan edukasi pada anak-anak pelajar bagaimana pola makan dengan gizi yang baik. Baik itu pola makannya maupun juga gizinya. Nah, ini yang dilakukan di SPPG Polri setiap kita melakukan pemberian pendistribusian, ini juga disertai dengan adanya brosur-brosur yang dibagikan. Menu hari ini apa, diberikan brosur, ini makanannya misalnya dari beras, kemudian diolah untuk apa, kemudian manfaatnya apa. Ini harapannya bisa memberikan literasi kepada anak-anak bahwa untuk makan itu perlu gizi yang cukup, yang seimbang. Dalam artian mulai karbohidratnya, proteinnya, baik protein hewani maupun nabati, termasuk juga sayuran, termasuk juga ada diberikan susu. Ini dalam rangka edukasi. Karena ya jujur, kami dulu waktu masih usia pelajar sekolah, ya karena orang tua kemampuan makannya hanya nasi, kadang nasi dengan tempe, dengan ikan asin, ya udah kita konsumsi. Ya, tapi sekarang tidak boleh lagi seperti itu ya, harus lebih maju lagi. Dan tidak boleh lagi ada 4 sehat 5 sempurna loh, Pak. Kita sudah gizi seimbang loh, Pak. Betul. Tadi sampaikan gizi yang seimbang tadi. Gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Punten. Pak Danang dan juga Dr. Tan, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga program SPPG, MBG yang didukung oleh SPPG yang dibangun oleh Polri ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Bapak dan Dr. Tan. Dengan senang hati. Pemirsa, demikianlah Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.